Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak Bapak semuanya, apa kabar pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, kita masuk pertemuan kita yang ketiga, masih dalam bab 4, yaitunya tentang materi sujud tilawah. Materi ini adalah materi yang kelanjutan dari materi kita yang dua kemarin, atau 2 minggu yang sebelumnya. Dan yang pertama, kemarin kita sudah belajar tentang apa itu sujud syukur. Yang kedua, kita juga sudah belajar tentang apa itu sujud tilawah. Sekarang untuk materi yang ketiga, kita akan belajar apa itu tentang sujud tilawah. Yang pertama, dari materi ini, yang pertama sekali yang harus kalian kuasai, itunya pengertian sujud tilawah. Adapun yang dimaksud dengan pengertian sujud tilawah, yaitunya gerakan sujud yang dilakukan saat membaca ataupun mendengar ayat-ayat suci Al-Quran ataupun ayat-ayat sajadah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas firman-Nya yang diturunkannya dalam Al-Quran. Yang kedua, tujuan kita melakukan sujud tilawah. Pada slide kali ini, Bapak akan mengambil 3 saja tujuan kita melaksanakan sujud tilawah. Yang pertama, itu sebagai sarana untuk memuliakan Allah. Sujud tilawah merupakan ekspresi penghormatan dan keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita ataupun sebagai pencipta makhluk ataupun sebagai pencipta dari alam semesta ini. Yang kedua adalah memperlihatkan kekhusyukan kita. Sujud tilawah menunjukkan kerendahan hati dan kekhusyukan seorang muslim dalam mendengarkan merenungkan firman-Nya. Yang ketiga, sebagai sarana memperbaiki diri. Sujud tilawah mendorong untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik setelah mendengar pesan-pesan yang terkandung dalam ayat sajadah tersebut. Lanjut, dasar hukum melaksanakan sujud tilawah. Dasar hukum melaksanakan sujud tilawah di sini ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma para ulama. Yang keempat, dalil nakli sujud tilawah. Dalil nakli sujud tilawah ini juga berkaitan hampir sama dengan dasar hukum. Yang pertama berdasarkan Al-Quran, yang kedua berdasarkan hadis Nabi, dan ketiga juga berdasarkan praktik para sahabat. Yang keempat, atau poin yang selanjutnya adalah tata cara dari pelaksanaan sujud tilawah itu sendiri. Sujud tilawah, tata caranya itu ini ada 4. Sujud tilawah itu kita laksanakan cukup 1 kali. Ataupun di saat kita mendengar bacaan ayat sajadah. Yang pertama, kita membacanya. Kita melaksanakan sujud tilawah itu berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita mengucapkan atau melaksanakan takbir. Yang ketiga, kita melaksanakan sujud. Yang keempat, kita akan membaca doa yang dianjurkan di saat sujud tilawah. Yang keempat, atau yang terakhir, yang kelima, itu kita kembali ke posisi awal di saat kita dengan mengucapkan Allahu Akbar. Yang berikutnya adalah waktu pelaksanaan sujud tilawah. Waktu pelaksanaan sujud tilawah di sini Bapak ambil itu ada 4 tempat atau 4 waktu dalam kita melaksanakan sujud tilawah. Yang pertama saat membaca. Sujud tilawah dilakukan itu saat membaca ataupun mendengar ayat-ayat Al-Quran yang mengandung perintah sujud atau yang dikenal dengan istilah ayat sajadah. Yang kedua itunya di saat mendengar. Saat mendengar di sini juga di saat orang lain membaca ataupun di saat kita mendengarkan orang lain membaca ayat-ayat Al-Quran yang mengandung perintah sujud atau yang dikenal juga dengan ayat sajadah. Yang keempat, sholat. Sujud tilawah dapat dilakukan dalam sholat, baik dilakukan dalam sholat wajib maupun sholat sunnah.
apabila kita membaca ataupun mendengar dari ayat sajadah itu sendiri. Yang keempat, perayaan keagamaan. Sujud tilawah juga dianjurkan dalam acara-acara keagamaan seperti Maulid Nabi. Ya, poin berikutnya ataupun pembahasan dari slide ini adalah keutamaan atau manfaat kita melaksanakan sujud tilawah itu sendiri. Dalam hal ini, Bapak akan mengambil hanya 4 manfaat ataupun 4 keutamaan yang kita terima jikalau kita melaksanakan sujud tilawah. Yang pertama adalah dapat meningkatkan keimanan. Jika seorang melaksanakan sujud tilawah, itu juga akan meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua akan mendapat pencerahan. Sujud tilawah itu akan membukakan pintu-pintu pencerahan dan pemahaman kita terhadap pesan-pesan yang terdapat dalam Al-Quran, khususnya ayat sajadah. Yang ketiga, itu akan mendapatkan ketenangan. Orang yang melaksanakan sujud tilawah itu akan memberikan ketenangan dalam jiwanya dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, keutamaan yang diperoleh dari melaksanakan sujud tilawah itu sendiri, yaitunya pasti kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan juga akan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah melaksanakan sujud tilawah. Hikmah kita melaksanakan sujud tilawah itu terbagi kepada 4 macam. Yang pertama sebagai bentuk penghormatan. Sujud tilawah adalah bentuk penghormatan tertinggi kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas firman-Nya, khususnya ayat sajadah. Yang keempat, kerendahan hati. Sujud tilawah mengajarkan kita agar rendah hati dan pengakuan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sebagai perbaikan diri. Sujud tilawah mendorong orang untuk terus memperbaiki diri dan menjadi hambanya yang lebih baik. Yang keempat, hikmahnya adalah untuk sebagai kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan sujud tilawah itu akan menjadi sarana bagi seseorang untuk mendekatkan diri dan memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah refleksi dan penerapan dari nilai sujud tilawah itu sendiri. Yang pertama, refleksinya. Sujud tilawah itu mengingatkan kita akan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan mendorong untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada perintahnya. Adapun aplikasi penerapannya dalam kehidupan adalah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti menjaga kerendahan hati, meningkatkan ibadah, dan memperbaiki diri. Adapun manfaat spiritual yang kita peroleh dari praktek sujud tilawah itu sendiri adalah dapat memberikan ketenangan jiwa kita, dapat mendekatkan diri kita dengan Allah, dan mendorong kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin itulah materi kita. Mungkin ada yang terlewat tadi, itunya tentang bacaan sujud tilawah. Adapun bacaan dari sujud tilawah, itunya sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dalam beberapa pendapat atau dalam beberapa riwayat juga kita boleh hanya membaca sampai wasawwarahu ataupun wabasarahu. Tapi alangkah lebih baiknya kita membaca lengkap sampai akhir, itunya sampai asanul kholikin. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang materi kita yang keempat, khususnya poin yang ketiga dari sujud, itunya tentang sujud tilawah. Eh, Kalau ada salah dan janggal dalam penyampaian materi, Bapak mohon maaf karena manusia itu sifatnya khilaf, tidak pernah luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.